Imam Malik pas ditanya, istiwa itu diketahui. Kaifiatnya nggak diketahui. Imani wajib. Nanya-nanya bitah, otak kita nggak bakal nyampe. Kayak semut nanya gimana rasanya warna merah. Kaidah 3, TANZIH. Sama dengan, Allah nggak serupa makhluk. Allah nggak duduk kayak kita duduk. Nggak capek abis bersemayam. Nggak butuh, arsi buat nyangga. QS, Asi Syuro 11. Nggak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Arsi butuh Allah. Allah nggak butuh arsi. Allah maha kaya, maha nggak butuh tempat. Kesalahan fatal. 1. Taktil, sama dengan, itu cuma kiasan. Allah nggak di atas, ngingkari ayat. Sesat. 2. Tasbih, sama dengan, Allah duduk kayak raja di singgasana. Nyamain Allah sama makhluk. Syirik, jalan tengah, imani, nggak nanya kaifiat, nggak nyamain. 3. Kenapa Allah sebut arsi di atas air? 3 hikmah. 1. Buat ngancurin sombong manusia. Kamu ngerasa paling pinter, paling kaya, paling kuat. Lihat, arsi. Arsi aja cuma makhluk yang mengambang di atas air. Apalagi kamu yang cuma setitik debu. Sujud. 2. Buat nunjukin kekuasaan Allah. Yang bisa nyangga air segede itu, arsi segede itu tanpa tiang. Sama dengan, cuma Allah. QS, Arad 2. Allah meninggikan langit tanpa tiang yang kamu lihat. 3. Buat kasih harapan, air. Sama dengan, simbol kehidupan, rahmat. Arsi Allah di atas rahmat. Artinya, singgasana Allah. Sama dengan, singgasana rahmat. Kalau kamu dosanya setinggi langit, rahmat Allah lebih tinggi lagi. Nggak bakal kehabisan. Nabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. HR Bukhari. Singgasananya aja di atas air. Sama dengan, rahmat. 4. 8 PENGGENDONG, arsi. Sama dengan, malaikat paling gede. QS, Al-Haqqah 17. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan 8 malaikat menjunjung arsi Tuhanmu di atas mereka hari itu. Nabi pernah ngelihat satu malaikat pemikul arsi. Jarak antara cuping telinganya ke pundaknya. Sama dengan, perjalanan 700 tahun. HR Abu Daud. Mereka tiap detik bilang, Maha suci Engkau ya Allah, Maha tinggi Engkau. Nggak pernah capek, nggak pernah lalai. Kalau malaikat segede itu aja tunduk, masa kita manusia masih sombong? 5. Hubungan arsi dengan takdir yang kita bahas tadi. Ingat nggak? Hadisnya nyambung, Allah nulis takdir 50.000 tahun sebelum langit bumi, dan arsinya di atas air. Artinya dua hal. 1. Takdir udah ditulis. Sama dengan, arsi udah ada duluan. Jadi nggak ada yang kecolongan. 2. Yang nulis takdir. Sama dengan, raja di atas singgasana. Sama dengan, tulisannya pasti adil, bijaksana, sempurna. Nggak mungkin salah. Jadi kalau hidupmu lagi berantakan, ingat, yang nulis skenario hidupmu. Sama dengan, raja semesta alam. Endingnya pasti indah buat orang beriman. 6. 4. Adab kita ke arsi. Sama dengan, bentuk tauhid kita. Karena, arsi, sama dengan, makhluk paling mulia, kita harus. 1. Nggak ngelangkahi, arsi. Jangan sujud ke kuburan, jangan minta ke wali, jangan percaya jimat. Karena yang berhak disembah, sama dengan, pemilik arsi, bukan arsinya. 2. Banyak baca ayat kursi. Ayat kursi. Sama dengan, QS, Al-Baqarah 255. Ujungnya, kursinya meliputi langit dan bumi. Kursi di sini, sama dengan, tempat pijakan kaki, arsi. Seagung itu, baca tiap habis sholat, mau tidur. Sama dengan, dijaga malaikat. 3. Doa paling agung. Sama dengan, doa, arsi. Nabi ajarin, La ilaha illallahul ashimul halim. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Ashim. HR Bukhari. Artinya, nggak ada Tuhan selain Allah yang Maha Agung, Maha Penyantun. Nggak ada Tuhan selain Allah, Rabb pemilik arsi yang agung. Doa ini buat ngadepin masalah gede. 4. Ngebayangin, arsi pas sujud. Sujud. Sama dengan, posisi paling dekat sama Allah.
Bayangin di atas kamu, sama dengan 7 langit, di atasnya lagi. Sama dengan arsy, di atasnya lagi. Sama dengan Allah. Terus kamu bisik, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Merinding. 7. Kisah yang bikin merinding, arsy goyang karena satu orang. Pas sahabat Sa'ad bin Mu'az wafat, Nabi bilang, arsy Ar-Rahman berguncang karena kematian Sa'ad. HR Bukhari. Sa'ad siapa? Pemuda Ansar. Masuk Islam umur 30, wafat umur 37. Tapi 7 tahun saja, arsy aja goyang pas dia mati. Kenapa? Karena cintanya ke Allah, jihadnya, keadilannya. Pelajaran, kamu nggak harus hidup 100 tahun. 7 tahun aja kalau dipakai buat Allah. Sama dengan, arsy bisa goyang. Apalagi kita, penutup, sikap kita ke arsy. Sama dengan, sikap kita ke Allah. Arsy itu kayak bendera kebesaran Allah. Kalau kamu lihat bendera negara robek diinjak orang, kamu marah kan? Karena itu simbol negara. Nah, arsy sama dengan simbol kebesaran Allah. Jadi kalau ada orang remehin Allah, ngelawak tentang takdir, bilang Tuhan gak adil. Hati kita harus goyang kayak arsy pas saat wafat. Tugas kita bukan mikirin gimana bentuk arsy. Tugas kita, agungin pemilik arsy lewat sholat, zikir, akhlak. Mulai detik ini, tiap ngerasa masalahmu gede banget, bisik ke hati. Masalahku segede semut, arsy Tuhanku segede alam semesta. Masa dia nggak sanggup nolongin aku? Kamu sekarang lagi ngerasain beratnya dunia apa sayang? Cerita satu aja, biar kita sama-sama ngangkat ke pemilik arsy. Masya Allah, hadis, HR Muslim 145 ini namanya hadis Ghuraba. Sama dengan hadis orang asing. Ini wasiat Nabi buat umat akhir zaman.